Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM akhir 34. Di sini saya berasal dari kelas B, mata kuliah GKV. Saya ingin menjelaskan tentang masa kerja saya sebagai set designer di project game ini. Jadi saya bertanggung jawab atas pembuatan beberapa aset dibantu dengan teman saya yang lainnya. Nah, ini adalah aset-aset yang sudah saya buat dan sudah saya kumpulkan. Tetapi memang saya tidak susun rapi ya karena biar gampang nyarinya sebenarnya. Tapi untuk eksplornya sudah ada kanvas 2 biji. Nah, pertama saya bertanggung jawab untuk membuat sebuah karakter yang dimana di sini kita mengambil tema Hansip dengan warna hijaunya dan juga ada topinya yang berwarna hijau dan dilengkapi dengan lambang. Nah, di sini saya lihat dari Google tuh lambangnya itu seperti lambang pohon. Jadi saya buat seakan-akan ini menyerupai pohon lah. Lalu saya buat rambutnya itu berwarna hitam ditambah dengan matanya yang berwarna coklat. Itu untuk menggambarkan eh, wajah orang Indonesia pada umumnya. Nah, di sini adalah idle animation. Nah, saya membuat karakter ini itu dibantu dengan dua software, yaitu Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Kenapa Adobe Illustrator? Adobe Illustrator saya gunakan untuk bisa men-scalingnya itu dia nggak pecah gitu. Dia nggak pecah, jadi misalnya ini saya perbesar atau perkecil dia ukurannya tidak pecah. Jadi saya bisa ekspor ke gambar PNG-nya itu jadi lebih bagus lah gitu. Kalau misalnya Photoshop kan dia pakainya bitmap. Jadi kalau misalnya eh, direnggangkan nanti dia malah hancur. Nah, untuk penjelasan dari karakter akan dijelaskan lebih lanjut nanti di Photoshop. Di sini kita akan menjelaskan tentang tanah, lalu juga ada air. Nah, air itu ada yang disebut lagi di sini. Ini ada air sama bunganya ya. Jadi ada kayak gini nanti, kira-kira gini. Oke. Nah, di sini saya membuat eh, pertama adalah box tanah yang dibuat dengan warna biasa, warna coklat dan juga ada titik-titik. Ini sebagai pengganti tekstur saja ya. Lalu ini juga dibuat manual, bisa dilihat, ya bisa lihat ini ada outline-outline-nya yang bisa dilihat cukup banyak outline-outline-nya. Nah, untuk warna birunya ini sendiri itu menggambarkan air ya. Lalu ini juga ada dua flower, yang ini sebenarnya sama kayak gini tapi cuma di flip aja. Ini bunga biru ya, kayak bunga lili. Nah, ini juga ada kunci. Kunci emas ini digunakan untuk nanti membuka pintu. Nah, kemudian juga saya membuat dari eh, box kayu yang dimana nanti ini bisa diduplikat dan juga bisa diatur-atur lah nanti di dalam gamenya sesuai dengan desain level yang sudah dibuat. Kemudian ada juga bagian spike. Spike ini juga saya buat di Adobe Photoshop ya. Karena kebanyakan aset-aset yang saya buat ini dibuat pertama kali itu di Photoshop, lalu saya ekspor di Adobe Illustrator. Nah, ini juga ada bunga emas yang nantinya bunga emas ini bakal muncul di akhir-akhir game. Nah, lalu juga ada button, ada portal juga. Kalau portalnya dibuat di sini ya, di Adobe Illustrator, jadi bisa dilihat ini sebenarnya kayak cuman dua apa dua lingkaran, dua oval lingkaran yang saya kasih gradiasi. Lalu gradiasinya saya balik-balik aja terus sampai ke ujung. Jadi sampai ke ujung tuh sebenarnya cuma gradiasi. Lalu saya uh, apa namanya buramkan. Jadi dia terlihat seperti portal yang bergerak nantinya. Ini ada perputaran sedikit ya kalau misalnya dilihat lebih jeli lagi dia ada perputaran sedikit untuk animasi. Lalu juga di sini ada animasi untuk cahaya untuk di akhir game nanti karena kita finish gamenya itu seperti ini ya nanti ada pesan-pesannya yang bakal muncul. Lalu kemudian juga ada bagian dari batu. Nah, untuk animasi ini sendiri juga dibuat dari Illustrator, bisa dilihat. Cuman asal apa ya? Cuman kayak pakai pen tool biasa aja.
pakai pen tool lalu diatur-atur aja ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan warna seperti apa. Lalu saya buramkan untuk background untuk menyerupai ada bentuk cahaya di sana. Oke, selanjutnya di sini ada di bagian Photoshop. Nah, Photoshop ini ada beberapa page yang saya buat untuk memisahkan biar rapi. Yang pertama ada flower ya. Flower ini seperti tadi dibuat menggunakan pixel per pixel. Untuk ukurannya sendiri, saya sengaja bikin kanvas yang besar tapi ukurannya kecil. Jadi nanti bisa saya ekspor pakai. Jadi yang saya ekspor itu sebenarnya bukan gambar hasil dari Photoshopnya, tapi project Photoshopnya yang saya masukkan ke dalam Adobe Illustrator, yang hasilnya bisa diperbesar dan diperkecil tanpa mengurangi kualitas gambar. Kalau misalnya ini kan jika diperbesar gitu ya atau diperkecil si gambarnya itu nanti dia bakal berubah, lihat pixel dia bakal berubah, dia bakal lebih jelek lagi dia gambarnya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam flower ini ada tiga ya, seperti tadi gambar yang digunakan tuh ada tiga bunga. Nah, kemudian di sini ada walking animation. Walking animation ini tadinya ingin digunakan pada saat karakter ini bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Tapi tidak jadi digunakan karena diganti dengan run animation. Nah, pertama kecar dulu kali ya. Kecar dulu ini adalah tampilan idle dari karakternya dan juga maskot dari game Hansip. Nah, di sini kita buat seperti biasa tadi ya, ada rambut yang berwarna hitam dengan mata berwarna coklat itu menggambarkan rakyat Indonesia pada umumnya. Lalu juga dengan logo pohon yang saya lihat di Google itu ada beberapa topi Hansip yang memang menggunakan logo pohon. Lalu kemudian untuk idle animation ini saya buat tiga ya. Jadi yang saya fokuskan itu adalah pada animasi tangannya yang perlahan ke samping atau diangkat gitu. Untuk button sendiri saya juga buat ini button biasa aja. Jadi ini button yang sebelum diklik dan sesudah diklik. Saya juga buatnya per pixel di Photoshop. Lalu saya masukkan tekniknya sama. Untuk line juga sama, tetapi untuk apa namanya untuk topinya saya miringkan ke samping. Jadi saya miringkan ke samping dan untuk line ini yang saya ubah adalah kaki dan juga bagian tangan. Nah, untuk dead animation ini eh, saya buat pertama untuk matanya itu sedikit menyipit karena seperti orang yang mau pingsan lah gitu ibaratnya. Mau pingsan dan akhirnya terjatuh. Nah, ini topinya saya pisahkan sendiri gitu ya. Jadi melayang. Kenapa? Karena pada saat pembuatan tuh masih bingung ini topinya mau mau ditaruh kemana sih kalau misal dia mati gitu. Karena kalau misal topi tetap dipakai tuh kayaknya kurang. Nah, akhirnya setelah otak-atik posisi, saya memutuskan untuk topi tersebut tuh ada di sini. Jadi seperti menutupi sebagian wajahnya dan juga terpotong dengan layar. Oke, di grave ini akan muncul di akhir scene yang dimana sepertinya di sini terhapus ya. Jadi terhapus, tapi di sini pernah ada di sini udah saya masukin lagi deh. Jadi PSD, saya pindah ke PSD, lalu grave. Nah, ini saya masukkan. Nah, ini kan kalau lihat sangat kecil ya ukurannya. Kalau misalnya saya besarkan, dia tidak akan pecah. Tidak akan pecah dia. Ini grave-nya. Lalu untuk jump animation, saya gunakan juga dengan teknik yang sama. Untuk mempersingkat waktu, saya membuat animasi ini tuh memiliki kesamaan yang serupa pada bagian muka dari atas hingga muka hingga garis dagu lah gitu. Garis dagu itu sama atau ke bawahnya itu dia sama. Lalu untuk run animation juga sama. Ini yang digunakan ya pada saat pergerakan. Ini spike atau obstacle yang digunakan itu berupa spike biasa dengan iming-iming sebuah apa ya sebuah duri gitu. Nah, saya buat juga, tapi ini saya buat lebih panjang ya, karena saya pengen dia tuh nggak terlalu kaku. Jadi ada yang kayak bisa sedikit pointy dan sebagainya macam. Ini stone.
work, dan juga flower. Setelah saya membuat semua ini, saya menyimpan hasilnya itu ke dalam bentuk PNG. Dalam bentuk PNG, jadi pada tugas ya, saya membuat desain, ini hasilnya ada di bagian item. Nah, ini semua yang udah saya teruskan. Nah, ini juga ada galon. Tadi galon ini mau dipakai buat obstacle, tetapi tidak jadi digunakan. Nah, juga ada idle, ada death, dan portal, like, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang hasil kerja yang sudah saya lakukan sebagai asset designer pada project game kali ini. Jika ada kurang ataupun kesalahan dalam berbicara ataupun bersikap, mohon dimaafkan. Selebihnya, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.